Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 798. Jam analog berdetak perlahan di layar hingga jarum detik akhirnya berhenti di angka 12. Saat ini pukul 15.30 di New York dan Nasdaq Exchange secara resmi berakhir untuk hari itu. Setelah akhir hari perdagangan, sorakan keras bergema di seluruh pusat pertukaran. Bendera merah dengan 5 bintang di atasnya muncul lagi di layar elektronik, dan di bawahnya ada logo Nasdaq Exchange Center dan Sena. Semua orang bersorak tentang keajaiban yang mereka lihat hari ini. Mereka telah menyaksikan saham Sena melonjak dari harga yang dikeluarkan sebesar $25 AS dan tumbuh hampir 5 kali lipat hanya dalam 6 jam menjadi $122 AS ketika pasar ditutup. Pada saat ini, pembawa acara saluran radio keuangan berbicara dengan penuh semangat. Anda mendengarnya dengan benar, Sena dari Summerlin sekali lagi membuat sejarah. Kenyataan telah membuktikan kepada kita semua bahwa selama Anda cukup mampu, Anda dapat menciptakan keajaiban sejati di sini di Amerika Serikat. Sahamnya telah tumbuh 5 kali lipat harganya hanya dalam 1 hari. Ini berarti ribuan orang telah menjadi jutawan dan lebih banyak lagi berkat saham Sena hanya dalam 6 jam. Menurut berita terbaru dan sumber yang dapat dipercaya, 8 orang dari jajaran manajerial Sena memiliki kekayaan bersih beberapa juta, 4 bernilai beberapa puluh juta, dan 1 bernilai ratusan juta berkat kesuksesan fenomenal seperti itu. Ini adalah momen yang luar biasa bagi Nasdaq dan Sena. Sena telah membuktikan kepada kita hari ini bahwa meskipun mengalami ledakan dalam gelembung.com, industri ini masih penuh dengan potensi dan masih merupakan arah yang layak bagi dunia untuk berkembang lebih lanjut. Mungkin kita semua bisa bertanya pada diri sendiri apakah selama ini kita melihat industri.com dengan pandangan yang bias. Jasper tidak bisa mendengar pidato intonasi tuan rumah lagi karena dia saat ini dikelilingi oleh Jack dan yang lainnya. Jika semua orang tidak menahan diri, mereka akan melemparkan Jasper ke udara untuk merayakannya sekarang. Bersenang-senang bersantai di New York selama beberapa hari ke depan, semuanya. Pahami pesona pusat keuangan internasional ini. Jasper berbicara sambil tersenyum kepada sekelompok orang yang memiliki tatapan penuh dengan kegembiraan dan kekaguman. Pada saat itu, seolah-olah Jasper bersinar. Pria itu bersinar lebih terang dari siapapun, dan senyum kecil sederhana dari pria itu begitu karismatik sehingga bisa membuat orang merasa mabuk. Semua pengeluaran Anda akan ditanggung oleh perusahaan, kecuali untuk belanja. Lagi pula, kalian baru saja menghasilkan banyak uang. Lelucon Jasper mendorong atmosfer ke klimaksnya. Sementara itu, Henry sudah lama pergi. Pria itu gemetar hebat karena kegembiraan setelah menyadari bahwa dia telah mendapatkan 50 juta dari ini. Dia segera menghubungi produsen pesawat dan memutuskan untuk membelanjakan uangnya untuk membeli pesawat pribadi. Celine mundur selangkah dari kerumunan dan menyaksikan dengan tenang ketika sekelompok elit berada dalam hiruk-pikuk. Pria berjas ini semuanya mirip anak kecil yang bersemangat yang baru saja mendapat penghargaan. Pada saat ini, perasaan terdalam seseorang terungkap di tempat terbuka. Namun tidak ada yang akan mengejek mereka. Jika ada, hanya ada rasa iri. Sebagai pertanda dari semua ini, Jasper dikelilingi oleh orang-orang tetapi tidak ada tanda-tanda kegembiraan di wajahnya sama sekali. Pria itu masih sangat tenang. Dia berdiri di sana dengan senyum menawan dan percaya diri di wajahnya seperti biasa. Hampir seperti tidak ada yang bisa menggoyahkannya dari keadaan pikirannya yang tenang. Celine benar-benar ingin membuka otak Jasper kadang-kadang, hanya agar dia bisa melihat apa yang dia sembunyikan di dalam. Bagaimana dia begitu tenang tidak peduli apa yang terjadi. Hampir seolah-olah tidak ada di dunia ini yang sepadan dengan kegembiraannya. Atau mungkin, dia memiliki tujuan yang berbeda dalam pikirannya. Bab 799. Kemungkinan itu tiba-tiba datang ke Celine.
Bagi orang biasa, atau mungkin bagi para eksekutif senior Sena yang sudah berada di puncak karir, pencapaian ini sama saja dengan kesuksesan besar. Namun bagi Jasper, ini mungkin hanya satu langkah kecil menuju tujuan akhirnya. Jika itu masalahnya, maka masuk akal mengapa pria itu hampir tidak bersemangat sama sekali. Dia masih memiliki jalan panjang di depannya. Masa depannya berada di suatu tempat yang jauh lebih tinggi dan lebih jauh. Apa yang Anda pikirkan? Kata-kata Jasper tiba-tiba menyadarkan Celine dari pikirannya yang menyimpang. Setelah kembali ke dunia nyata, Celine melihat senyum Jasper tepat di depannya. Kamu, Celine menggoda Jasper secara naluriah. Aku juga berpikir begitu, jawab Jasper, dan jelas sekali dia sedang dalam suasana hati yang baik. Keduanya berbagi pandangan sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Ayo, kita cari atasanmu, Paulsen, Jasper berbicara. Celine tahu apa yang ingin dilakukan Jasper, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali dan segera mengikuti Jasper ke lift pusat pertukaran. Dia tahu bahwa Paulsen telah tinggal di kantor Franklin sepanjang hari di pusat pertukaran alih-alih kembali ke kolosal. Hei, berapa penghasilanmu hari ini? Celine bertanya dengan usil ketika mereka sampai di lift. Sementara semua orang menghitung keuntungan mereka, Jasper juga melakukan beberapa perhitungan kasar dalam pikirannya. Sena telah meningkat dari $25 AS menjadi $122 AS saat ini, yang berarti keuntungannya 5 kali lipat dari apapun yang awalnya dia masukkan. Menurut kenaikan harga hari ini, Jasper kemudian menghitung keuntungannya sesuai dengan persentase sahamnya. Jumlahnya mencapai keuntungan keseluruhan sekitar 6 miliar Somer dollars. Mempertimbangkan berapa biaya yang dia keluarkan untuk mendapatkan Sena saat itu, dia mendapat untung besar hari ini. Namun, tidak mungkin Jasper bisa melikuidasi semua sahamnya, karena Sena saat ini adalah angsa emasnya. Untuk seorang pria yang bahkan tidak mau melepaskan otoritas penuhnya, Jasper pasti tidak akan menjual perusahaannya. Dengan demikian, 6 miliar ini hanyalah pendapatan dalam pembukuannya. Jika Jasper tidak ingin kendalinya atas Sena lepas, kemungkinan besar dia hanya akan mampu melikuidasi sekitar 2 miliar. Dia telah menginvestasikan 5 miliar dalam pembangunan gedung pencakar langit, jadi tidak akan terlalu menjadi masalah untuk mendukung operasi di semua perusahaannya dengan dana cadangan 2 miliar. Belum lagi bahwa perusahaan elektronik itu menghasilkan laba bersih harian 1 juta dan tim Albert sedang meneliti cara membuat MP4 yang lebih murah. MP4 sekarang dijual di negara lain dan memiliki lapisan produk yang kaya. Menurut perkiraan konservatif Jasper, dia menghasilkan keuntungan harian setidaknya 3 juta. Ditambah dengan United Legends, Cash Cow Line, JW Capital dan anak perusahaannya harus bisa beroperasi secara mandiri. Jasper memang menuai banyak penghargaan dari Sena yang go public. Masalah arus kasnya yang ketat telah teratasi dan yang paling penting, dia telah membuka pintu untuk berbisnis di Wall Street. Mengenai apa yang ingin dilakukan Jasper dengan itu, dia akan memutuskan kapan saatnya tiba. Mungkin keuntungan kecil beberapa miliar, Jasper berbicara dengan sorot mata. Harga pasar Sena telah melampaui puluhan miliar Somer dollars. Ini adalah salah satu perusahaan terbesar di Somerland, bagian dari klub 10 miliar. Perusahaan seperti Sena dianggap besar bahkan di sini di barat dan saya yakin Anda, sebagai pendiri, telah mendapatkan lebih dari sekadar keuntungan yang dapat ditulis dalam pembukuan Anda. Celine adalah seorang profesional karena suatu alasan dan berhasil mengidentifikasi manfaat sebenarnya dari semua itu. Bab 800. Jasper melihat ke kantor presiden di depan mereka dan berbicara dengan tenang, "Kami telah tiba. Kita bisa membicarakannya nanti." Ini adalah kedua kalinya Jasper melihat Franklin dan Paulsen di Nasdaq Exchange Center. Mereka berdua bereaksi terhadap kedatangannya dengan sangat berbeda. Tatapan Franklin dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kekaguman, sementara Paulsen memasang ekspresi tegang dan tanpa ekspresi di wajahnya.
Presiden Paulsen, sepertinya saya telah memenangkan taruhan kita. Jasper langsung ke pokok permasalahan karena dia sedang tidak ingin menghadapi temperamen Paulsen dan fakta bahwa pria itu berpikir dia lebih baik karena dia lebih tua dan lebih berpengalaman. Paulsen mengangguk. Benar. Harga saham Sena saat ini bernilai $122 AS, jadi Anda memang menang. Dan kesepakatan kita? Tanya Jasper. Aku akan menepati janjiku. Saya akan mengadakan pertemuan dengan Dewan Direksi besok dan mendukung penuh Selin dalam menduduki posisi Presiden Cabang Regional Tera, serta membatalkan semua ulasan tentang dia, jawab Paulsen singkat. Jasper sangat senang. Sementara itu, Selin yang berdiri di samping mereka tercengang. Dia tahu tentang taruhan Jasper dan Paulsen, tetapi dia tidak tahu bahwa kondisi Jasper adalah promosinya. Presiden Cabang Regional Tera. Ini adalah posisi yang dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah bisa berasumsi, namun pria ini diam-diam menanganinya untuknya. Selin merasakan dorongan yang kuat saat dia melirik Jasper yang ada di sampingnya. Dia ingin bergegas dan menerkam pria itu. Dorongan itu luar biasa meskipun baru saja muncul dan hampir tidak mungkin untuk ditekan. Selin memerah dan matanya menjadi basah, hampir seperti air mata akan jatuh. Jasper tidak memperhatikan perubahan ekspresi Selin. Lain, aku harus mengakui bahwa aku telah meremehkanmu, kata Paulsen tiba-tiba. Jasper tersenyum lembut dan menjawab tanpa terpengaruh, Anda memiliki pandangan Anda sendiri, Presiden Paulsen, sama seperti saya memiliki keyakinan saya sendiri. Tidak seorang pun di dunia ini, termasuk kita berdua, dapat mengklaim bahwa keputusan kita pasti akan menjadi keputusan yang benar. Yang bisa kami lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk membuat lebih sedikit kesalahan dan membuat keputusan yang lebih baik. Senyum akhirnya menghiasi wajah Paulsen saat dia berbicara, semakin aku berbicara denganmu, Lain, semakin aku mengagumimu. Sejujurnya, saya tidak merasa seperti sedang berbicara dengan seorang pria muda berusia awal 20-an ketika saya berbicara dengan Anda. Anda berpengalaman dan dewasa. Mau tak mau aku merasa seperti sedang berbicara dengan seorang teman. Dengan senang hati, jawab Jasper, tidak terlalu rendah hati atau arogan. Paulsen tersenyum dan melanjutkan, sejujurnya, saya sudah memikirkannya, jika memungkinkan, saya ingin berinvestasi di perusahaan Anda. Jasper sedikit mengernyit tapi masih tertawa. Sena sudah menjadi perusahaan yang terdaftar di Nasdaq. Anda dipersilakan untuk berinvestasi pada kami kapan saja, Presiden Paulsen. Melihat bagaimana Jasper sengaja bertindak tidak tahu apa-apa, Paulsen mengutuk secara internal pada kelicikan pria itu. Dia memutuskan untuk bertanya langsung, maksud saya berharap untuk berinvestasi di perusahaan Anda yang lain. Anda harus tahu bahwa Colossal Investments saat ini adalah bank investasi terbesar di industri ini. Kami ingin bermitra dengan setiap perusahaan yang menjanjikan dan saya dapat berjanji bahwa tidak peduli berapa banyak saham yang kami miliki, Colossal tidak akan mengganggu operasi bisnis Anda sehari-hari. Jasper menghela nafas dalam hati atas usulan Paulsen. Seperti yang diharapkan, masalah yang paling mengkhawatirkannya akhirnya terjadi. Dengan kemampuannya yang luar biasa dan fakta bahwa anak perusahaannya tumbuh lebih besar dan lebih kuat, wajar saja jika mereka menarik perhatian kapitalis lain. Sebenarnya, investasi kolosal adalah sesuatu yang diinginkan oleh lebih dari 90% perusahaan rintisan dunia. Lagi pula, investasi semacam itu akan memberi perusahaan lonjakan arus kas dalam waktu singkat, dan juga dapat dengan cepat meningkatkan kemampuan kompetitif perusahaan berkat hubungannya dengan Colossal Investments. Misalnya, jika Colossal Investments adalah salah satu pemegang saham Sena dapat dengan mudah memasuki pasar saham Amerika Serikat dan memperoleh pangsa pasar portal web dan pasar game. Namun, Jasper tidak menginginkan hal tersebut. Dengan ingatan 19 tahun berikutnya, Jasper tidak takut tidak bisa memasuki pasar. Dia tahu lebih baik dari semua orang kemana arah masa depan dunia.
Maaf, tapi Selin telah menyarankan sesuatu yang mirip denganku sebelumnya dan tanggapanku tidak berubah. Saya tidak berencana untuk menerima investasi apapun. Paulsen tidak terlihat terlalu senang dengan penolakan langsung Jasper. Dia merasa Jasper sama sekali tidak menghormatinya dengan menempatkannya di tempat yang sulit. Apakah kamu tidak akan mempertimbangkannya lagi? Rencana untuk menerima investasi apapun. Paulsen tidak terlihat terlalu senang dengan penolakan langsung Jasper. Dia merasa Jasper sama sekali tidak menghormatinya dengan menempatkannya di tempat yang sulit. Apakah kamu tidak akan mempertimbangkannya lagi? Paulsen bertanya terus-menerus. Jasper menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menjawab, mungkin kolosal dan saya bisa memiliki kemitraan di masa depan, tetapi itu pasti tidak akan terjadi sekarang dan itu pasti tidak akan melalui investasi di salah satu perusahaan saya. Suasana di kantor menebal, dan kantor menjadi sunyi. Franklin memperhatikan dengan tenang dan penuh keceriaan seperti rubah tua yang jenaka. Selin juga tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Jasper dengan kagum. Dia terlalu jantan. Dia sangat berbeda dari pria rata-rata. Apa yang saya lakukan? Dorongan untuk menerkam dan memakannya hidup-hidup semakin kuat. Saya rasa saya tidak bisa menahannya lagi. Paulsen menatap pria di depannya dalam diam. Rambut hitam legam Jasper, warna kulit hangat, dan mata coklat tua semua ini membuat Paulsen berpikir bahwa Jasper berbeda dari orang lain yang pernah berhubungan dengannya sebelumnya. Misalnya, tidak ada yang pernah menolaknya begitu keras, atau setidaknya, orang lain selalu melakukannya secara tidak langsung untuk menjaga martabatnya. Namun Jasper tidak. Jasper tampaknya menyatakan pendiriannya dengan tegas, bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun ikut campur dengan perusahaannya. Paulsen kini dihadapkan pada pilihan, apakah menjadi teman Jasper atau musuhnya. Dengan status dan temperamen Paulsen, yang terakhir adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu dia pertimbangkan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa luar biasa Jasper, dia masih terlalu lemah dan terlalu muda dibandingkan dengan kolosal. Ini adalah sesuatu yang sangat Jasper ketahui. Bukan berarti dia takut. Kepemilikan dan kontrol penuh atas propertinya adalah keuntungan Jasper. Jika dia tidak bisa menyimpannya, maka tidak ada gunanya reinkarnasi sama sekali. Semakin kuat kekuatan di depannya, semakin dia tidak bisa menyerah. Jika dia menyerah sekali, maka pihak lain hanya akan memaksanya untuk menyerah lagi dan lagi sampai tidak ada yang tersisa darinya. Setelah beberapa waktu, Paulsen tiba-tiba tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan mengambil inisiatif untuk menjabat tangan Jasper. Modal itu gratis, begitu juga keinginan seseorang. Meskipun memalukan, saya menghormati keputusan Anda dan akan melindungi hak Anda untuk membuat pilihan bebas. Saya harap kami masih memiliki kesempatan untuk kemitraan lebih lanjut di masa depan. Suasana di kantor mengendur dengan senyum dan kata-kata Paulsen. Senyum yang tergantung di sudut bibir Franklin juga tumbuh. Dia tahu bahwa orang timur yang jenaka dan muda ini telah menang lagi. Dia telah memaksa teman lamanya untuk berkompromi setelah bertahun-tahun. Jasper tersenyum sambil mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Paulsen dengan kuat. Saya yakin kita akan memiliki kesempatan.